Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Horas. Selamat sore kawan pajak sekalian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kami berharap kawan pajak semua dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih buat kawan pajak semua yang mau bergabung sore ini. Kita akan mengadakan kelas pajak ya di live hari ini. Nah, kita akan membahas tentang pelaporan SPT tahunan. Nah, kawan pajak sudah punya NPWP, tapi kok belum lapor SPT tahunan sih? Nah, kita akan bahas itu hari ini ditemani oleh pemateri kita hari ini. Tentunya ada Kak Juliana. Selamat sore Kak Juliana. Selamat sore Kak Vero, selamat sore kawan pajak semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, tentunya dengan penuh semangat ya Kak Vero ya, karena kita bertemu dengan kawan pajak KPP Pratama Kisaran. Iya. Kita akan membahas tentang pelaporan nih Kak Jo. Nah, gimana nih? Kenapa sih harus lapor SPT tahunan Kak Juliana? Ya, baik. Terima kasih Kak Vero dan kawan pajak semua. Sebagaimana kita tahu ya, laporan SPT tahunan itu merupakan kewajiban buat kita semua yang sudah memiliki NPWP. Jadi artinya jika kawan pajak sudah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, berarti sudah sebagai wajib pajak yang juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kewajiban pajaknya setiap tahunnya. Nah, itu ada diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, jadi Kak Vero untuk tahun 2024 batas waktu untuk pelaporannya adalah 31 Maret. Tetapi walaupun sudah terlambat, tidak apa-apa. Kawan pajak tetap bisa melaporkan SPT tahunan di bulan ini dan di bulan berikutnya. Tetapi lebih cepat, lebih baik. Begitu Kak Vero. Jadi kalau sudah punya NPWP ini, kita harus lapor ya sekali setahun. Tadi batas maksimal sebenarnya 31 Maret setiap tahunnya, tapi Benar, masih iya. tetap bisa dilaporkan walaupun sudah lewat 31 Maret. Betul. Nah, sebenarnya apa sih kita melaporkan SPT itu? Fungsinya apa Kak Jo? Iya, baik Kak Vero dan kawan pajak semuanya. Fungsi SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dari penghasilan kita. Nah, untuk melaporkan tentang pembayaran dan pelunasan pajak yang telah kita laksanakan sendiri sebagai wajib pajak dalam 1 tahun pajak itu, dan juga penghasilan yang merupakan objek pajak ataupun yang bukan merupakan objek pajak. Juga di dalam SPT tahunan kita melaporkan harta dan kewajiban kita. Kewajiban kita itu apa sih? Misalnya terkait hutang. Ya. Nah, dan juga pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, fungsinya juga bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT ini berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut dan yang sudah disetorkan. Seperti itu Kak Vero dan kawan pajak semua. Jadi kalau misalnya tadi apa sih fungsinya kita lapor, kan udah dipotong nih, sering pertanyaannya sudah dipotong sama pemberi kerja, masa sih kita harus lapor lagi? Tadi kan sudah disebutkan ya, kita juga perlu melaporkan apakah hartanya apa, hutangnya apa. Nah, itu harus dilaporkan ya. Benar, secara berkala. sekali. Nah, kewajibannya apa nih yang harus kita penuhi sebagai wajib pajak Kak? Nah, kawan pajak simpelnya ada 4 kewajiban nih. Yang pertama, kita mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, yaitu sudah ber-NPWP. Setelah mendaftarkan diri, kita sebagai wajib pajak itu ada namanya self assessment Kak Vero, yaitu menghitung penghasilan kita, menghitung pajaknya, kemudian kita sendiri juga yang membayarkan dan melaporkan. Jadi ada 4: daftar, hitung, bayar, dan lapor. Nah, sedangkan tugas kita nih sebagai Fiskus, sebagai pegawai DJP adalah melaksanakan edukasi seperti yang kita lakukan sekarang ya Kak Vero ya. Kita mengedukasi masyarakat baik secara langsung dengan kelas pajak ataupun melalui sosial media seperti sekarang.
Seperti itu Kak Ya, Vero. jadi kalau misalnya sudah punya NPWP ada namanya self assessment tadi ya. Betul. Jadi melakukan perhitungan dan juga pelaporan dan juga pembayarannya. Benar sekali. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan kita di awal bilang bahwa kita wajib untuk melaporkan sekali setahun ya untuk penghasilan kita gitu ya karena kita punya NPWP. Kalau misalnya kita nggak lapor gimana Kak Jul? Ada resikonya nggak Kak Jul? Iya. Jadi begini Kak Vero dan Kak Pajak. Tadi kan ada satu sisi yang dari kawan pajak, ada juga kewajiban dari petugas pajak. Mulai dari mengedukasi, tempat konsultasi. Nah, ada satu lagi pengawasan nih Kak Vero. Nah, jadi untuk wajib pajak yang memang tidak melaporkan atau telat melaporkan SPT tidak tahunannya, atau telat ya. betul, itu sama-sama dikenakan denda. Untuk orang pribadi itu sebesar Rp100.000 dan untuk wajib pajak badan itu sebesar Rp1.000.000. Jadi kawan pajak kalau bisa jangan sampai telat atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian diingatkan kembali tadi kan kita hanya mengatakan atau memberitahu kawan pajak kalau jatuh tempo untuk orang pribadi saja. Nah, di sini kita juga menyampaikan untuk orang pribadi mungkin yang memiliki badan usaha itu paling lambat 30 April. Walaupun sudah telat, jangan lupa tetap dilaporkan. Iya, benar Kak Vero. Iya, jadi tadi kalau sudah punya NPWP kita wajib lapor dan ada batas tanggalnya ya. Benar. Itu tadi orang pribadi 31 Maret, kemudian kalau ada perusahaan, CV, PT atau lembaga lainnya itu sampai 30 April. Walaupun lewat tetap wajib dilaporkan. Karena ada tadi besarannya untuk orang pribadi berapa kena dendanya? Orang pribadi Tadi 100.000 dan badan usaha 1 juta rupiah. Dan itu semua tertera di peraturan ya Kak Jul ya. Semuanya ada di peraturan. Jadi memang tadi kalaupun belum lapor tetap dilaporkan walaupun sudah lewat tanggal lapornya. Betul. Ya. Karena itu merupakan Kewajiban dan Benar. sudah tertera di peraturan ya. Betul sekali. Kemudian kalau nih ada yang banyak nanya juga nih Kak Jul, bagaimana kalau misalnya udah nggak punya penghasilan lagi, punya NPWP tapi udah nggak punya penghasilan lagi, itu gimana Kak Jul? Nah, tadi kan kita sudah berkali-kali nih bilang setiap orang yang sudah memiliki NPWP terdaftar dirinya sebagai wajib pajak itu memiliki kewajiban wajib betul. untuk lapor. Jadi meskipun kita sudah tidak berpenghasilan lagi, selama kita masih memiliki NPWP, kita tetap wajib melaporkan SPT walaupun nihil. Nihil ya. Betul, iya. Nah, beda case-nya kalau misalnya badan usaha yang tutup. Oh, oke. Itu bisa dihapuskan. Atau misalnya orang pribadi yang memang sudah meninggal dunia, itu kan ada akta kematian, ada dokumen-dokumen yang harus bisa dilampirkan, yang bisa dilengkapi sebagai bukti. Ini untuk pengajuan penghapusan NPWP. Iya, itu ada peraturannya peraturan sendiri. tersendirinya. Baik. Mungkin nanti bisa kita bahas Boleh di IG live sesi selanjutnya ya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah kita wajib lapor kalaupun nggak ada penghasilan, berarti tetap wajib ya karena punya NPWP walaupun tadi tidak ada penghasilan ya. Betul, atau mungkin yang sering disebut penghasilannya masih di bawah UMR nih, masa kami wajib lapor gitu ya, yang sering dikatakan oleh wajib pajak, jadi tetap wajib lapor. Tetap wajib. Nah, walaupun tadi mungkin yang sering ditanyakan oleh misalnya udah ibu rumah tangga, udah pensiun, itu jenis-jenis yang biasanya penghasilannya di bawah UMR yang mereka katakan, atau tadi mungkin tadi yang sudah meninggal dunia, jadi masih ada kewajiban untuk lapor itu. Nah, satu lagi Kak Vero, untuk orang pribadi yang memang sudah meninggal dunia, tetapi dia memiliki harta yang belum terbagi, itu juga masih memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya. Yang melaporkan nanti ahli warisnya. Betul sekali. Itu. Jadi yang melaporkan adalah ahli warisnya kalau misalnya masih ada aset yang belum dibagikan. Betul ya. sekali. Gitu. Nah, kemudian gimana nih? Kan kita diminta untuk wajib lapor. Gimana cara pengisiannya? Itu jenis formulirnya apa aja sih, Kak? Pengisiannya sebenarnya di era digitalisasi kita ini sudah tidak ada lagi kertas ya. Sudah paperless. Dan kita semuanya sudah serba elektronik, semuanya sudah serba online.
Simpelnya, setiap wajib pajak untuk tahun pajak 2024 melaporkan SPT tahunannya melalui akun DJP online. djponline.pajak.go.id. Dicatat ya di djponline.pajak.go.id, Iya, bisa di searching ya. Oke. Nah, untuk jenis-jenis formulirnya itu cukup simpel. Untuk yang penghasilannya di bawah 60 juta itu menggunakan formulir SS. Jadi pada saat kawan pajak login di DJP online, kemudian masuk ke menu pelapor, di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan panduan. Pertanyaannya cukup simpel dan cukup mudah untuk dimengerti. Jadi dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2, kawan pajak akan dipandu apakah masuk ke formulir yang di bawah 60 juta 1770S atau karyawan pegawai yang di atas 60 juta masuk ke formulir 1770S atau yang UMKM nih, UMKM, usahawan ya, usahawan, pekerja bebas, ya, itu di formulir 1770. Jadi ada 3, 1770SS, 1770S dan 1770 untuk kategori orang pribadi. Orang pribadi. Betul. Ya kalau misalnya, berarti kan tadi ada kategori yang S sama SS itu ada kategori batasan nilai penghasilannya. Betul ya. sekali. Kalau tadi yang SS itu berarti yang di bawah 60 juta. Kemudian yang di atas 60 juta itu yang 1770S. Kemudian kalau dia itu tadi untuk pegawai ya. Pegawai. Nah, atau dari satu Pensiunan. pemberi kerja gitu ya, Betul. pensiunan. Kalau misalnya tadi usahawan atau freelancer misalnya pekerjaan bebas itu pakai 1770 yang polos tanpa S. Iya, Betul, itu berarti jenis. hot ya, tidak S. Iya, yes. Oke, itu tadi jenis formulirnya ya, dan Iya, itu benar. semua bisa diakses tadi dari DJP online karena kan .pajak.go.id. Jadi kalau secara online itu bisa lapor 24 jam ya. Iya, benar. Jadi bisa kapan aja gitu Jadi ya. tidak perlu datang ke kantor Tidak perlu pajak. datang ke kantor pajak. Di kafe bisa. Betul. Di rumah bisa. Betul, lebih Ibu simpel rumah ya. tangga sambil Masak bisa, tinggal isi-isi ketik selesai. Betul. Jadi nggak perlu repot-repot jauh-jauh mungkin kantor pajak untuk lapor ya. Nah, tadi kita perlu untuk melaporkan. Kan kalau kita buka webnya itu djponline.pajak.go.id, dia minta password. Gimana sih caranya supaya kita bisa akses DJP online itu, Kak Jo? Iya, Caranya gimana? Cara pertama ya, step. dan kawan pajak satu clue yang harus diingat untuk akses ke DJP online atau memiliki akun di DJP online harus memiliki yang namanya EVIN. EVIN ya. Simpelnya EVIN itu adalah 10 digit angka yang bisa diminta ke kantor pajak. Jadi dengan adanya EVIN ini, kawan pajak bisa memiliki akun DJP online. Atau, wah saya sudah punya akun tapi saya lupa nih apa passwordnya. Bisa lupa kata sandi ya, Lupa Kak kata Vero, sandi ya? juga. Tetapi harus input nomor EVIN-nya. EVIN-nya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kawan pajak semua harus memiliki EVIN. Dan untuk permohonan EVIN sendiri tidak susah ya, Kak Tidak Vero, susah, ya. gampang sekali. Iya, tinggal ke kantor pajak, bawa KTP dan NPWP. Pengurusannya sangat mudah dan semuanya gratis. Tentu saja Benar gratis. sekali. Iya. Jadi kalau tadi pengurusannya itu harus kantor pajak ya. Bawanya apa aja tadi? Kalau orang pribadi bawa KTP, Betul. KTP sama kalau ada kartu NPWP-nya. Kalau ada NPWP-nya ya NPWP. Kalau tidak Iya. ada KTP saja sudah bisa. Iya betul. Jadi nanti kita ada ngisi formulir ya. Betul Si sekali. formulir kemudian nanti diajukan ke loket. Nah itu bisa untuk akses di DJP online ya. Betul. Jadi udah bisa seterusnya untuk bisa lapor di mana aja, nggak harus kantor Betul. aja. Jadi cuma sekali aja dasar step Kalau awal di ya. pantai juga bisa, yang penting Iya, ada betul. sinyalnya. Betul. Jadi langkah awalnya minta EVIN dulu ya. Iya, betul PIN sekali. jenis PIN 10 angka tadi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya lupa, aduh di mana nih karena sekali setahun doang gitu ya. Sekali setahun akhirnya lupa. Iya. Bisa yang penting disimpan EVIN-nya. Betul. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang pernah kawan pajak yang pernah minta, coba dicek emailnya, biasanya kirim ke email ya Kak Jo Iya, ya. benar sekali. Cek EVIN-nya di email ya. Tapi no need to worry, karena bisa minta Bisa minta, EVIN ya. di KPP mana saja terdekat Nah tempat itu Bapak betul. Ibu. Nah itu, Iya. jadi nggak harus terdaftar di kisaran di KPP terdekat misalnya lagi di mana, terdekat di Medan mungkin lagi kalau lagi di center silahkan di KPP terdekat. Nggak harus ke kisaran lagi gitu ya. Jadi layanannya tadi gratis tuh bisa ke KPP terdekat. Betul. Nah, kemudian,
kalau misalnya kita lapor nih Kak, tadi kan sudah lapor ya, apa aja sih yang diperlukan untuk laporan misalnya? Untuk pengisiannya apa aja yang dibutuhkan? Jadi kawan pajak untuk pengisian SPT tahunan ini tergantung dari masing-masing jenis pekerjaan kita. Yang tadi kalau yang 17 SS lebih simpelnya pensiunan contohnya Iya, ya, betul. salah satu contohnya saja. Kalau pensiunan itu kan ada bukti potong dari Taspen. Betul. Iya, itu salah satu contoh. Iya. Atau untuk karyawan yang masih aktif, dia membawa 1721 Ya. A1 atau A2 tergantung dia PNS PNS atau tidak. Bukti potong itu yang dibawa ke kantor pajak atau malah kalau sudah bisa isi sendiri Isi ya. sendiri bisa Iya, di bener. rumah ya kalau sudah ngerti caranya. Iya. Nah, itu yang dibutuhkan. Dan kemudian untuk yang 1770 kawan pajak misalnya UMKM atau freelancer. Nah, itu tinggal bikin simple aja sih. Oh gitu. Tabelnya, Tabel. penghasilan dia selama 1 tahun itu, peredaran brutonya, Januari berapa, Februari berapa, Iya, seperti itu. betul. Berarti Dan dihitung sendiri ya. masih ada ketentuannya Kak ya, Ya, yang betul. untuk UMKM itu di atas 500 juta. 500 juta ya betul. Iya, jadi masih berlaku itu. Ya, jadi semuanya harus dihitung sendiri ya. Tadi bikin Betul, tabel penghasilan iya. per bulan ya. Karena ada 4 kata UMKM. kunci, daftar, Daftar. hitung, bayar, Bayar dan dan lapor, lapor, self betul. assessment. Iya. Dan jangan lupa kawan pajak tidak perlu takut untuk mengisi daftar harta dan utang. Nah, ya Itu betul. dia. Karena itu kan tidak mungkin ada di Iya. lampiran ya, itu dari Betul. diri kitanya sendiri. Yang tahu kondisinya kita sendiri, Betul betul. sekali. Nah, itu harus diupdate ya tiap tahun Iya, ya. benar. Betul, sesuai kondisi pada tahun itu gitu ya. Dan juga di dalam pelaporan SPT itu ada daftar unit keluarga, DK. Tanggungan ya. Tanggungan, benar. Harus dicantumkan. Misalnya nih kawan pajak memiliki tanggungan 1, ternyata di tahun berikutnya ada anak yang Ada lahir. Nah, itu bisa sebagai pengurang ya. pengurang, Kak Vero, betul, ya. ada tanggungan ya. PTKP semakin naik, Ya, pajaknya semakin berkurang. Jadi itu juga kawan pajak bisa mengupdate sendiri. Iya, betul. Seperti itu Kak Vero dan kawan pajak. Kalau misalnya untuk PTKP tadi harus dicantumkan ya, nggak hanya harta sama utang aja yang dicantumkan, tapi tanggungan juga dicantumkan. Betul sekali. Jadi kalau misalnya pegawai bisa menjadi pengurang pajaknya tadi ya, Betul. mengurangi karena dapat nilai tanggungan yang mengurangi penghasilan yang kena pajak. Tapi jangan lupa Kak Vero, untuk pegawai yang dia pengisiannya berdasarkan bukti potong 1721, dia harus melaporkan ke pemberi kerja. Pemberi kerja, iya jangan lupa Iya, diupdate. jangan lupa diupdate. Iya. Nanti anaknya udah 3, tapi Ternyata dari tempat kerja cuman baru terdata 2. 2 atau 1 Iya. malah ya, gitu ya. Jadinya harus mengikut tetap ke bukti Tetap bukti potong. potong. Betul Ya. sekali. Jadi diupdate ke bagian finance-nya mungkin atau HRD-nya. Iya. Diupdate biasanya itu di awal tahun atau di akhir tahun ya diminta datanya update ya bagian HRD ya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah lahir di tahun sebelumnya, di tengah tahun diupdate di tahun depan. Betul. Biasanya kondisinya adalah per 1 Januari ya. Januari Desember tahun bukunya Tahun biasanya. bukunya ya. Jadi kalaupun misalnya tahun berjalan anaknya lahir di tahun berjalan itu belum dihitung pada tahun itu. Untuk tahun Tapi pajak tahun selanjutnya. depan ya. Gitu ya. Jadi jangan lupa misalnya pun anaknya lapor tahun 2024 nih anaknya lahir di tengah tahun 2024 itu nggak langsung dihitung penambahan Iya, anaknya. betul, iya. Gitu ya. Jadi di tahun depannya lagi. Update ke bagian akhir. Iya, Jangan gitu ya. lupa. Jangan lupa gitu. Kemudian tadi untuk tanggungan ada maksimalnya nggak tercantum di Kalau laporannya? tanggungan, iya benar sekali Kak Mm-mm. Vero. Kawan pajak kalau untuk PNS nih, Mm-mm. sepertinya hanya 2. 2. Iya. Tetapi yang Iya. bukan PNS itu maksimal bisa 3. 3 bisa 3 Nah, ya. jadi kalau kawan pajak, tapi Bu anak saya 5. 5 gimana nih gitu ya. Iya. Gimana? Hanya bisa K3 saja K3. kawan pajak. K3 itu hanya sudah menikah dan 3-nya itu adalah Tanggungan. tanggungan maksimal 3. 3 ada di peraturan K3 ya. Betul sekali. Kalau diizinkan jadi maksimal 3 gitu. Jadi kalau besarannya itu ada PTKP kita sebutnya ya, paling dasar itu TK0 itu ada 54 juta ya. Jadi penambahan satu-satu biasanya 14 juta ya. Betul Setiap sekali. penambahan tanggungannya. Jadi
lumayan kan gitu ya untuk pengurangan penghasilan kena Intinya selalu pajaknya. update ya Kak Selalu ya? update di HRD-nya. Nah, tadi untuk kita update ke ini dulu Kak Jo, ke bagian 1770. Mm-mm. Tadi pembuatan peredaran bruto ya. Betul. Peredaran bruto, dan tadi ada disebutkan batasnya 500 juta. Itu maksudnya gimana Kak Jo? Jadi seperti ini Kak, untuk wajib pajak terutama UMKM ya. Jadi kalau memiliki penghasilan dengan batasan setahunnya 500 juta. Setahun ya? Setahun. Jadi misalnya wajib pajak memiliki omset dalam Januari berapa, Februari berapa. Di tengah di Juni udah sampai udah nyampe nih 500 gitu. Misalnya 550. Nah, bukan serta merta 550 langsung dipajakin gitu ya. 0,5%. Jadi 550, 500-nya itu free, 50-nya mulai dari 50-nya di masa pajak itu dikalikan tarifnya yang 0,5. Oh ya, betul. 0,5 tarifnya. 0,5%. Iya, betul. Iya, cukup kecil ya. Ya, 0,5%. Jadi di bulan Julinya misalnya omsetnya 100 juta. Nah, itu sudah bulat nih. Betul. Ya, karena kan batas 500 Batasnya tadi sudah terpenuhi ya. Betul. Iya, jadi sampai ke masa-masa pajak berikutnya seterusnya dikali 0,5%. Jadi diakumulatif dari bulan awal Januari, Betul. di mana bulan itu sudah mencapai 500, Betul. baru dikalikan 0,5%. Itu juga dari selisihnya dikurangi setelah dikurangi 500 Betul juta. sekali. Jadi kecil ya. Pesangonnya 0,5%. Jadi untuk UMKM bisa mengalihkan sendiri, tadi hitung sendiri ya. Betul, Tarifnya juga gampang gitu. Jadi berapa di atas 500 juta dikalikan 0,5%. Baru disetorkan sendiri, benar nggak? Betul. Tadi itu setor baru lapor. Nah, kemudian ada lagi nih, apakah ada pertanyaan mungkin dari kawan pajak sekalian yang mungkin mau bertanya? Silahkan di kolom chat ya, kita akan bantu jawab terkait pelaporan SPT tahunan ya. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan, yang pensiun gimana nih? Saya punya PWP dulu diurusin tempat kerjanya, jangan lupa tetap lapor. Tetap lapor. Kemudian pada saat laporan itu kan ada ya Kak Vero ya, masuk ke DJP online minta kode verifikasi namanya. Ternyata nomor handphone dan emailnya itu udah nggak ada. Dia tidak kenal itu siapa namanya, dibantu pada saat kerja dulu. Mungkin secara kolektif pendaftaran PWP-nya. Nah, itu kawan pajak tinggal update aja ke KPP terdekat dan itu gampang. Cepat dan satu lagi gratis. Jangan lupa kawan pajak, semua urusan perpajakan gratis, langsung tidak ada gitu ya. Betul sekali. Iya, nggak nunggu pulang dulu baru dapat, ini langsung dilayani di loket. Betul ya. Gitu. Kemudian adakah pertanyaan? Oke, belum ada ya terkait SPT tahunan. Nah, untuk tadi perlu bukti potong ya. Bukti potong. Nah, ini yang sering ditanyakan. Berarti kita perlu bukti potong yang untuk satu pemberi kerja nih, tadi baik PNS ataupun dari pegawai swasta gitu ya, dari pemberi kerjanya. Jadi kita perlu itu ya Kak Julia, untuk dilampirkan di 17S. Dan kalau pensiunan, kalau pekerja, dari sisi pekerjanya, dari sisi si pemberi penghasilannya harus membuatkan bukti potong. Dan dari sisi penerima penghasilan, atas dasar bukti potong itulah dia melaporkan penghasilannya. Seperti itu. Jadi diakumulasi setahun ya, ketahuan tuh setahun itu dapat penghasilan berapa dari bukti potong itu ya. Betul. Dan yang dipotong berapa. Betul. Gitu. Ya, dan biasanya kalau itu sudah dipotong ya, tinggal lapor saja biasanya ya. Dari pemberi kerja ngasih bukti potong, kita lapor aja sekali setahun. Itu yang kadang orang bingung, kan udah dipotong dari tempat kerja gitu ya. Dipotong aja, kenapa harus lapor? Nah, itu memang sudah tertera, memang wajib melaporkan SPT tahunan sekali setahun walaupun sudah dipotong ya. Betul. Gitu. Karena pada saat pemotongan itu masuk di laporan si pemberi kerja. Si pemberi kerjanya yang lapor. Iya, laporan si penerima penghasilannya belum. Itu ada di masing-masing. Di masing-masing. SPP kawan pajak juga. Jangan lupa kewajibannya ya untuk lapor. Oke, ada lagi yang mau dibahas terkait SPT tahunan? Ada yang bertanya mungkin? Nah,
Tidak ada. Oke, tadi kan untuk punya event itu kita isi formulir, terus perlu email ya, email sama nomor HP ya, karena nanti kita ada konfirmasi ya. Betul. Konfirmasi apa tadi, kode verifikasi. Kode verifikasi ke emailnya karena kan secara online ya. Kemudian oh ya, kita mau bahas tentang tarif UMKM Kak Zul. Tarifnya 0,5% ya. Iya, benar. Nah, itu untuk semua UMKM ya. Betul. Jadi memang UMKM dikasih tarif yang ringan ya. Untuk memudahkan. Memudahkan gitu. Kalau tadi sempat kita singgung ada UMKM, ada freelancer. Nah, kalau terkait pekerja bebas ini, kawan pajak yang memiliki pekerjaan sebagai freelancer itu bisa langsung bertanya ke kantor pajak kalau tidak tahu tarifnya. Ya. Iya, karena kita juga membuka konsultasi di helpdesk masing-masing KPP. Itu ada mulai dari jam 8 ya Kak Vero ya, sampai dengan jam 4 sore. Pokoknya jam 8 ya konsultasinya. Dan itu layanannya gratis. Jadi semuanya layanan gratis. Semua tidak ada perpajakan itu bayar ya. Ya. Jadi tadi kalau misalnya bingung, datang aja kantor pajak terdekat bisa. Betul. Kemudian jam layanan kita dari jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, jangan ragu untuk datang ke helpdesk, nanti akan diasistensi oleh penyuluh pajak di masing-masing KPP. Betul. Nah, kalau misalnya tadi kan kita bilang pelaporannya secara online ya. Kalau masih pengen manual masih bisa nggak Kak Jo? Nggak bisa lagi Kak. Iya. Jadi kalau misalnya sudah online, ya online aja terus ya, gitu ya. Jadi kan lebih mudah ya. Yang sebelumnya belum pernah online, sekarang sudah harus online. Online harus kita akses dulu nih DJP online-nya, kayak dicoba ya, minta Evin ya, gitu. Oke, kemudian kita sudah ada. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari kawan pajak sekalian yang mungkin bingung terkait pelaporan SPT tahunan pribadinya ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya usaha nih, gimana? Apakah dia wajib lapor? Tentu ya. Intinya semua kawan pajak yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan sudah ber-NPWP wajib lapor ya. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Kalau tadi penghasilannya sudah di bawah UMR atau tadi berubah profesi jadi berumah tangga, tetap wajib lapor. Terus gimana nih? Apakah memang tiap tahun harus lapor dengan penghasilan masih di bawah UMR atau ada cara lain? Sepanjang NPWP-nya tetap mau digunakan, itu wajib lapor. Tetapi kawan pajak misalnya, gimana ya caranya saya sudah tidak berpenghasilan lagi. Nah, kawan pajak itu bisa mengajukan permohonan non efektif Kak Vero. Efektif namanya ya? Iya, non efektif ataupun penghapusan NPWP untuk maaf yang belum meninggal itu bisa misalnya karena gabung dengan suami dengan kondisi tertentu ya. Tetapi ada kondisi-kondisi yang lain, misalnya dia dalam kondisi cacat, sudah meninggal, dan itu semuanya ada di ketentuan umum perpajakan. Itu bisa kita jelaskan lebih lanjut lagi jika wajib pajak datang konsultasi ke helpdesk KPP. Jadi tadi ada opsi kalau misalnya memang ini untuk jangka panjang ya. Jadi kalau memang penghasilannya memang tidak ada gitu ya, bisa mengajukan non efektif. Atau tadi kalau misalnya tadi yang dalam kondisi tertentu yang tidak bisa ya untuk mungkin mendapatkan penghasilan lagi gitu ya, jadi boleh memakan non efektif. Hanya saja zaman sekarang sepertinya apa butuh NPWP ya? Sekarang ya, ke bank juga, ke imigrasi juga, semuanya harus punya NPWP yang aktif. Karena NPWP sekarang juga sama dengan nomor NIK ya. Betul, iya, karena sudah pemadanan ya, jadi sudah sama ya, gitu ya. Nah, jadi kita untuk lapornya masih pakai DJP online ya untuk tahun 2024. Tahun pajak 2024. Ke belakang ya, 2024. Oke, ada lagi mau ditambahkan Kak Jul mungkin? Mungkin bisa disampaikan ke wajib pajak, karena kita kan
live-nya KPP Kisaran nih. Iya betul. KPP Kisaran kan kabupatennya cukup luas Iya ya. betul. Nah misalnya ada kawan pajak, saya kalau ke Kisaran saya dari Tanjung Balai Asahan. Betul. Kalau ke Kisaran mungkin sejam 2 jam seperti itu ya. Nah kawan pajak kita juga memiliki KP2KP nih Kak Vero. Betul. Di Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Jadi ya. kawan pajak bisa berkunjung ke KP2KP untuk konsultasi ataupun melaporkan SPT tahunan. SPT tahunan. Jadi tidak perlu terlalu jauh. Terlalu jauh Kak ya. Vero. Kita ada Iya, KP2KP itu lokasi benar di sekali. Tanjung Balai ya. Tanjung Balai Asahan. Iya. Jadi kalau mau lebih dekat ke sana boleh gitu ya. Nggak usah harus langsung ke KPP Kisaran. Betul. Kita di sana bisa. Jadi tadi bisa konsultasi atau tadi NPWP juga bisa ya. Mendaftarkan Mendaftar diri NPWP bisa. Untuk konsultasi bisa. Bisa. Atau bertanya terkait aduh gimana ya ngisi Perpajakan, SPT-nya. iya, karena kan hitung hitungannya sendiri ya, gimana gitu ya. Tetap bisa diasistensi. Iya betul. Nah itu jadi kita nih sudah memberikan apa ya jalan ya, ada helpdesk, pelayanan online gitu ya, dan kita ingatkan bahwa itu semuanya pelayanan gratis. Jadi datang aja nggak usah takut ya, kita datang aja ke kantor pajak. Yuk kawan pajak ada yang mau ditanyakan terkait SPT tahunan pribadi, boleh ditanyakan di kolom chat kawan pajak. Jadi nanti kita bantu untuk jawab ya. Ada? Oke, sudah ada ya. Iya, nggak usah sungkan ya. Nah, ya jadi untuk kawan pajak sekalian, ini tadi kalau sudah punya NPP jangan lupa lapor SPT tahunan. Nah itu juga sudah bisa lapor secara online, bisa di mana aja. Asal tadi minta Evin ya, Evin mintanya boleh ke KPP terdekat di mana aja. Kita minta Evin dan syaratnya tadi gampang aja, bawa KTP ataupun kalau punya kartu NPP tinggal datang isi formulir, dapat Evin, kita bisa akses di JP online. Bisa. Kemudian tadi kalau misalnya mau lapor sudah bisa online, dan sediakan bukti potong bagi yang dipotong ya, perusahaan atau PNS, karyawan, satu pemberi kerja, pegawai swasta, PNS dapat bukti potong dari pemberi kerja. Kalau tadi usahawan atau pekerja bebas, pedagang misalnya UMKM, tinggal membawa rekapan peredaran bruto ya, buat rekapan ya. Jadi dari Januari sampai Desember 1 tahun pajak. Nah itu, dan disetorkan pajaknya sendiri. Tarifnya berapa Kak Jul? 0,5. 0,5% dari nilainya kalau sudah Batasan sampai dengan 500 juta, di atas 500 juta. Jadi peredaran kumulatif di atas 500 juta. Betul sekali. Kan 0,5%. Oke. Nah kemudian kawan pajak sekalian, ya sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Nah Kak Juli mungkin ada pesan lagi untuk kawan pajak sekalian? Pesannya apa ya? Kawan pajak jangan lupa untuk lapor SPT tahunannya. Jangan takut untuk datang ke kantor pajak. Jangan takut untuk bertanya, baik via online ataupun datang langsung via helpdesk. Dan satu lagi, semua administrasi perpajakan, semua layanan perpajakan itu gratis, tidak ada dipungut biaya. Dan satu lagi diingatkan untuk kawan pajak yang di KPP Kisaran, yang memang di Tanjung Balai Asahan, kita memiliki KP2KP. Jadi bisa juga melaporkan pajaknya di KP2KP Tanjung Balai Asahan. Sepertinya itu saja Kak Tessa. Terima kasih Kak Juliana. Ya demikian untuk pembahasan kita hari ini terkait pelaporan SPT tahunan ya. Jadi jangan sungkan, datang saja kantor pajak. Kalau mau soalnya mau dibantu silakan ke helpdesk, atau mau tanya-tanya terkait perpajakan silakan langsung aja datang ke KPP terdekat. Kemudian tadi layanannya semuanya gratis, dan kalau kawan pajak bingung bisa ditanya melalui DM Instagram ya. DM Instagram juga bisa ditanyakan. Kemudian nanti kalau misalnya layanannya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Baik. Terima kasih Kak Juliana untuk Sama-sama, infonya hari Kak ini Vero. ya. Semoga hari ini kawan pajak sekalian terbantu terkait pelaporan SPT tahunan. Iya, saatnya kita untuk menutup ya untuk hari ini, kelas hari ini. Terima kasih untuk kawan pajak yang sudah
bergabung. Ya, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Pajak Kuat Indonesia, Pajak Kuat APBN Sehat Indonesia Sejahtera. APP Kisaran, Horas.